Bagaimana cara membatalkan sholat ketika iqomah? Ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama harus didahului dengan salam, sedangkan pendapat kedua cukup melakukan perbuatan apapun yang membatalkan sholat, seperti berbicara atau menoleh ke belakang. Penjelasan selengkapnya silahkan simak dalam video berikut ini. Cara membatalkan sholat ketika iqomah. Batal ketika sholat secara umum ada dua sebab. 1. Batal sholat karena toharohnya batal, seperti kentut atau keluar tetesan kencing atau keluar darah haid. Para ulama menegaskan, batal seperti ini tidak perlu ada aktivitas khusus, seperti diikuti dengan salam. Karena ketika orang itu berhadas, maka sholatnya tidak lagi diperhitungkan, sehingga dianggap tidak ada. 2. Batal karena keinginan pelaku untuk membatalkannya. Misalnya mendengar iqomah dan hendak membatalkan sholat atau ada kejadian membahayakan seperti gempa, kemudian membatalkan untuk lari menjauhi bangunan. Apakah membatalkan sholat untuk kasus yang kedua harus didahului dengan salam? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Secara umum ada dua pendapat. 1. Sholat dibatalkan dengan melakukan salam. 2. Sholat dibatalkan tanpa harus melakukan salam, tapi cukup melakukan perbuatan apapun yang membatalkan sholat, seperti berbicara atau menoleh ke belakang. Namun perbedaan ini sifatnya hanya afdoliyah, dalam arti mana cara yang paling afdol dalam membatalkan sholat. Karena baik dengan cara pertama maupun kedua, keduanya tidak memberikan pengaruh terhadap keabsahan sholat. Pendapat pertama, ketika membatalkan sholat dianjurkan untuk salam, merupakan pendapat Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinkiti. Beliau mengatakan, orang yang membatalkan sholat karena udzur, seperti orang yang melakukan sholat sunnah, lalu hendak dibatalkan, maka dia harus salam, lalu batalkan sholatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, gerakan yang mengharamkan sholat adalah takbiratul ihram, dan yang menghalalkannya adalah salam. Dan beliau tidak membedakan apakah salam ini di tengah sholat atau setelah sholat. Orang ini dianjurkan untuk salam menurut pendapat yang lebih sahih. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah kejadian yang pernah dialami Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau sholat Isya berjamaah bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Lalu beliau pulang dan menjadi imam sholat di kampungnya. Ketika mengimami, Mu'adz membaca surat Al-Baqarah, hingga ada makmumnya yang membatalkan diri karena merasa terlalu lama. Dalam hadis itu dinyatakan, ada orang yang membatalkan sholatnya dan dia salam, kemudian dia sholat sendirian lalu pergi. Hadis riwayat Muslim. Sahabat ini ketika membatalkan sholat, beliau salam terlebih dahulu. Pendapat kedua, bahwa membatalkan sholat tidak harus dengan salam. Ini merupakan pendapat Lajnah Daimah. Ketika ditanya tentang orang yang melakukan tahiyatul masjid, kemudian mendengar iqomah dan membatalkan salatnya, apakah harus dengan salam? Lajnah Daimah menyatakan, pendapat yang benar di antara dua pendapat ulama, dia bisa memutus salatnya. Dan untuk masalah membatalkan salat ini, tidak harus salam, lalu dia bisa bergabung dengan imam. Fatwa Lajnah Daimah. Demikian, Allahu a'lam. Sobat, jika video ini bermanfaat, subscribe dan share kepada orang tua, saudara, dan orang yang Anda sayangi, semoga mereka juga bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih.